Halo bro, jumpa lagi bersama kita di kelas sebelah. Saya Bro Revi. Saya Bro Ucep. Bro Jo. Kenapa bro? Sariawan? Enggak bro, belum intro bro. Oh iya, nah, kita intro dulu. Udah gak ada masalah kan bro? Nggak ada. Ya. Saya Bro Revi. Saya Bro Ucep. Bro Jo. Bro Yuda. Di konten kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang menjadi viral seputar pendidikan biasa ya. Nah, hari ini kita kedatangan tamu. Di sini ada Bro Ucep. Lebih afdol lagi kalau Bro Ucep ini mengenalkan dirinya sendiri gitu ya, jangan dikenalkan gitu kan. Saya jago ya bro. Iya. Iya. Mulai dari nama ya bro ya. Mulai dari iya. nama boleh. Nama lengkap itu Yusef Lukman Nul Hikmat. Ya. Kemudian pendidikan S1 Hukum 7 tahun. 7 tahun. Istimewa. Luar biasa ya. Sama ser. S2 Magister Kenotariatan. Alhamdulillah standar 3 tahun. tahun. Bro Yuda juga hukum karma. Pada hukum karma datang membalasnya. Ya, pasti yang di rumah bertanya-tanya apa sih gitu kita harus mengundang Bro Ucep ke sini gitu ya. Ini kaitan dengan hal yang menjadi stigma kalangan kita sekarang, di mana anak-anak muda khususnya yang baru lulus SMA ini pasti berpikir bahwa ketika dia memiliki niat untuk berkuliah pasti Luar kota ya bro. memilih untuk di luar kota. Dasarnya adalah satu mungkin karena beberapa faktor, gengsi kah, atau memang pendidikan di luar kota itu lebih baik, atau juga bisa jadi ikut temannya, atau yang lebih parah ikut pacarnya. Iya kan? Pengalaman. Saya hampir. Ya, itu ya bro ya. Mengalami ya. Nah, ini yang perlu kita angkat dan perlu kita bahas. Sampai 7 tahun ya? Iya, sampai 7 tahun lagi bro. Ini perlu kita bahas sebenarnya apa sih yang menjadi niatan di mana para pemuda-pemuda sekarang lebih memilih untuk berkuliah di luar kota. Apakah universitas yang ada di kota kita ini secara standarnya lebih baik kuliah di luar kota daripada di kota sendiri atau seperti apa? Nah, ini saya ingin bertanya ke Bro Ucep nih yang sudah mengalami kuliah di luar kota, ya kan? Historisnya seperti apa? Mungkin sedikit bercerita ya Bro Ucep ya. Silakan. Jadi dulu sebenarnya pas setelah lulus SMA itu saya punya pacar, kuliahnya di Jogja. Karena pacar saya di Jogja, akhirnya saya menerima tawaran PMDK untuk di Universitas Islam Indonesia. Maksudnya biar dekat lah. Biar dekat, ya. Pacaran, masih baru. Biar nggak berat di ongkos gitu ya. Iya. Nah, tapi setelah itu orang tua ada permintaan kalau bisa kuliahnya di negeri. Akhirnya dengan sisa waktu yang singkat, akhirnya saya tes Undip. Di Undip, ya. 50-50 niatnya bro, antara pacar dan orang tua kan. Taunya keterimanya di Undip. Akhirnya saya minta restu ke orang tua, lebih direstui di yang mana. Orang tua lebih ngerestui di Undip. Akhirnya saya berangkat ke Undip, ninggalin pacar. Jadi LDR bro. Oh, tapi masih direstui juga kan pacarannya? Nggak lama putus bro. Ini kalau melihat kondisi sekarang, waktu itu kan Bro Ucep memilih untuk di luar kota, salah satunya motivasinya adalah karena pacar gitu ya, atau ikut-ikut lah gitu. Iya bro. Ini kalau melihat kondisi sekarang seperti ini, untuk generasi kita nih harusnya kan kita harus lebih bangga ke daerah sendiri ya. Betul. Bener nggak? Betul. Kan putra daerah itu akan lebih memajukan daerahnya sendiri gitu. Betul. Ya. Bukan berarti universitas di luar kota buruk, enggak. Saya tidak mengatakan itu, tapi lebih kepada bagaimana menumbuhkan rasa kecintaannya kepada daerahnya gitu. Itu pada akhirnya kan kita balik lagi kan. Iya bro. Bisa jadi dapat istrinya orang sini gitu kan, atau dapat suami orang sini kan gitu. 7 tahun di luar kota jomblo bro. Jomblo kesini. Tuh ini promosi. Jomblo. Gitu. Nah, kalau Bro Yoyo memandang secara psikologis seperti ini gimana nih Bro? Kalau kuliah itu sebenarnya tergantung dari kita masing-masing ya. Kita mau kuliah di daerah kita, ya itu lebih baik kalau ada gitu kan.
Karena bagaimanapun kan kalau misalnya kita ke luar kota tapi niatnya udah nggak mengacu ke sana ya sama saja. Tapi untuk menghemat banyak hal ya, toh di daerah masing-masing, contoh kita di Cirebon juga sudah banyak universitas yang bagus, banyak sekolah-sekolah yang bagus, dan contoh juga saya di tanah kelahiran saja juga dari SD, SMP, SMA sampai kuliah juga di daerah saya, gitu kan. Dan begitu juga di daerah kita di Cirebon sekarang juga sudah banyak ya bro ya sekolah yang bagus. Kira-kira kenapa tuh bro Jeff? Kira-kira kenapa anak-anak sekarang tuh merasa bahwa berkuliah di luar kota itu lebih memiliki gengsi daripada di kota sendiri? Mungkin satu untuk masalah pendidikan di kota kitanya sendiri mungkin belum ditingkatkan ya. Dan itu tugas kita nih untuk meningkatkan hal tersebut gitu. Terus kalau misalnya dulu mah kan saya keluar kota tuh satu karena pacar, dua karena pengen main ya. Tapi pada akhirnya ya kita gimana caranya membangun kota sendiri demi pendidikan yang lebih baik gitu, agar anak-anak atau mahasiswa-mahasiswa yang seperti saya tuh terkurangi gitu. Terkurangi. Kan kalau di kota sendiri kan bisa komlot, betul, dekat dengan orang tua gitu. Nggak berat di ongkos, bro. Saya berat di perut. Kalau bahasa berat pasti Bro Yuda ini lebih sensitif ya. Gitu ya. Karena bagaimanapun ya kita sendiri nanti yang membangun daerah kita, yang membesarkan siapa lagi bro ya? Kalau bukan kita siapa lagi? Bro Yuda dulu kuliah di kota sendiri atau di kota orang? Di kota sendiri. Nah, bagus. Iya. Karena tadi berat di ongkos. Apalagi saya berat di sendiri bro. Luruskan niat aja sih. Itu menjadi PR kita nih. Ya. Baik lembaga-lembaga pendidikan yang ada di kota Cirebon untuk meningkatkan kualitasnya yang tidak kalah saing dengan di luar kota, di luar kota gitu kan. Ada lagi nih bro. Kira-kira kiat apa sih bro untuk generasi muda sekarang nih untuk lebih mencintai sekolah, kuliah di daerah kita gitu kan. Yang nomor satu sih mungkin kalau dari saya saran fasilitas ya. Karena anak muda yang milenial sekarang itu lebih ngelihatnya ke fasilitas. Mungkin di sana ada ini, ada itu, ada dan sebagainya. Nah, kita sebagai penggagas pendidikan harus lebih memperhatikan hal tersebut. Jangan sampai mungkin kampusnya bagus, kantinnya jelek. Iya kan? Kantinnya bagus, kampusnya jelek. Itu lebih parah ya. Berarti kita jualan makanan dong. Iya gitu. Jadi kita bikin semuanya lebih balance. Lebih membuat nyaman lah. Gitu. Memang utama juga di kantin nih. Iya kan. Kalau lapar kan kantin. Jadi kayak kalau bisa sekarang kantin-kantin sini lagi bro. Ada kopi shopnya gitu. Gitu ya punya. Sekarang kan lagi banyak yang ngopi nih. Betul. Jadi lagi kekinian sekarang ngopi tuh. Ngopi itu kalau sekarang kan banyak hanya dijadikan dulu kan untuk nongkrong. Sekarang sih semua menjadi seperti kebutuhan ya. Ngopi, apalagi minum goodbye. Ini bro, di luar masalah fasilitas tentu nomor satu itu adalah kualitas. Jadi kualitas SDM-nya harus diperbaiki, kualitas bangunannya pun harus baik, sarana prasarananya. Pokoknya kalau saran dari saya sih pertama kualitas, baru setelahnya mau yang lain penunjang gitu ya. Mau ada salon juga boleh ya. Tapi dari salon ya benar ya. Dari sekolah sendiri ya, misalnya kan kalau kuliah tuh dari SMA, tadi kan ada arahan dari SMA atau sekolah rekomendasi bahwa nggak usah jauh-jauh sekolah ya kan. Kita di daerah kita juga ada ya, udah ada sekolah yang bagus, ada perguruan tinggi yang sudah mumpuni juga gitu kan. Ada bro, ya ada itu. Ya sebenarnya dari lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Kota Cirebon pun sudah melakukan promosi itu sebenarnya. Ya, harus ya kan ke sekolah-sekolah atau mungkin kalau perlu melibatkan orang tua ya kan, orang tua nanti kan tuh rekomendasi sekolah orang tua. Kalau kita sih tetap berharapnya bahwa lembaga-lembaga pendidikan yang ada di kota kita ini bisa lebih berkembang dan lebih maju gitu. Menghargai lokal. Ya kan? Ada bro satu kampus. Kampus mana tuh bro? Ada bro, namanya YLPP. YLPP apa tuh bro?
Yuda, Lope, perempuan. Jadi Apa bro? Ya LPP apa tuh bro? kadang melihat kampus-kampus baru, kampus-kampus lama bagaimana perkembangannya, walaupun memang tidak sedetail orang lain, tapi kan saya harus tahu gitu karena saya ada di dunia pendidikan ya bro ya, seperti bro sekalian. Iya gitu. betul. YLPP mungkin saya bilang bagus bro. YLPP itu singkatan dari Yayasan Lembaga Pendidikan Prada. Pendidikan Prada. Yayasan Iya. Lembaga Pendidikan Prada. Iya. Ingat bro. Alamatnya ada di Jalan Tuparep nomor 3 bro. Jalan Tuparep nomor 3. Iya, Nomor 3. gampang diakses bro. Jadi Iya, buat yang penasaran kuliah di YLPP itu seperti apa, Aksesnya gampang. fasilitasnya seperti apa, bisa langsung datang ke sana. Kalau penasaran datangnya langsung ya bro. Iya bro, gitu. Bayar yang di rumah juga jelas bro. Betul. Jurusannya apa sih? Jurusannya di kita ada farmasi dan kebidanan. Dan Kebidanan. Cocok bro. mimpinya Bro Yuda memang jadi Terkabul. Jadi bro, sejarahnya gini, setelah saya lulus bro, akhirnya nggak jauh juga dari dunia pendidikan. Tetap lihat Iya. dunia pendidikan. Walaupun awalnya niatnya nakal dan pacaran, tapi ternyata pendidikan juga. Pendidikan lagi larinya ya. Jadi ada kebidanan Jadi ya. kebetulan Bidan tuh profesi yang mulia bro. Mulia. Iya. melahirkan kita ya. Maksudnya Bro Yuda ngasih penekanan itu apa ya? Ya. Jadi kebetulan di situ saya ada sekretarisnya, sekretaris yayasan. Iya. Jadi saya punya tanggung jawab untuk memajukan yayasan tersebut, Yayasan. baik dari segi fasilitas maupun kualitas. Jangan khawatir bro, di kita dosennya pun top bro. Bagus, ya. Iya. Top bro. Minimal Nggak sembarangan. Minimal S2. Itu emang wajib bro. Iya. Bro yuk S apa? S apa bro? S1 aja pilot bro. Apalagi S2 ya bro. Batuk. Nah, terjawab kan oleh teman-teman. Bro Ucep ini siapa akhirnya? Ya kan, bukan berarti kita mempromosikan untuk keuntungan atau kita komersil, tidak ya. Kembali lagi kita hanya merekomendasikan, ternyata ada juga lembaga pendidikan yang di Cirebon sendiri itu memiliki kualitas yang bagus ya. Tidak kalah dengan lembaga pendidikan yang di luar kota gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi rekomendasi nih Bro Ucep. Coba dikenalkan dulu Bro Ucep ya, di YLPP itu sebagai apa? Di LPP itu saya sebagai sekretaris yayasan. Sekretaris yayasan. Nanti yang ingin tahu lebih dalam tentang YLPP seperti apa bisa langsung ke Bro Ucep. Ada Instagramnya bro? Ada. Nanti di sini ya Instagramnya Bro Ucep gitu. Kan? Boleh DM kok. Boleh DM, nanti bisa dijawab gitu ya seputar tentang garis besar tentang YLPP-nya gitu buat ya. buat anak-anak sekolah yang sekarang lagi bingung mau kemana, kuliah, mau kemana gitu. Ya nggak usah jauh-jauh, ya di Cirebon ada. Ya. Kalau memang jalannya bukan di kedokteran ya mungkin bisa di kebidanan. Nah, nyambung. Kalau mungkin jalannya mungkin bukan di teknik kimia bisa di farmasi. Farmasinya gitu. Iya. Ya bagus sih sebenarnya ya kita. Ya mungkin nanti untuk rekomendasi kampus-kampus lain juga kalau kita mau ngobrol-ngobrol seputar Bisa. tempat pendidikannya bisa gitu ya, bukan hanya YLPP aja nih nanti ke depan kan gitu ya. Kita bisa sekedar ngobrol-ngobrol gambaran dari kampusnya seperti apa gitu. Untuk detailnya nanti langsung aja datang ke Bro Ucep ya. Siap. Ngobrol-ngobrol gitu kan. Mudah-mudahan nanti YLPP-nya juga maju, Amin. dengan mahasiswanya banyak. Amin. Dengan video ini nanti bisa menambah mahasiswanya karena kita ini orang-orang pendidikan harapannya satu, pendidikan di kota, ya khususnya di kota kita ya, untuk umumnya adalah se-Indonesia, tapi khususnya di kota kita ini bisa maju gitu ya. Sama itu bro, pesan bro buat anak-anak kuliah yang di luar kota bro. Suruh pulang. Nakal boleh. Nakal boleh seperti video bro-bro yang Oh, iya. sebelumnya tuh. Video sebelumnya. Nakal dulu baru sukses kan? Iya. Nakal boleh tapi tetap harus komitmen. Komitmen. Anda kuliah 4 tahun, lulus 4 tahun. Betul. Iya. Sip. Tapi kalau bisa jangan nakal. Iya, itu lebih baik. Iya, lebih baik jangan nakal gitu ya. Nakal sih nggak, ya Dinakalin nggak nakal apa-apa sesuai. sama pacarnya. Nah, itu. Pacar lagi pacar Pacar lagi. Cepet-cepet bro. Oh iya bro.
Tapi ya udahlah kita aja. Ya, mungkin itu saja yang akan kita bahas di konten ini. Ya, tapi sebelum kita tutup, biasa kita untuk konten kedepannya kita akan merekomendasikan 2 buku yang kebetulan ini saya bawa ini rekomendasi buku manuskrip Sepi milik Nisa Rengganis dan simpulan esai juga, ini ada Pojok Sastra. Ya, ini yang untuk yang ingin berkenalan dengan Nisa Rengganisnya langsung di Cafe Rengganis, nanti ada di deskripsi juga. Ya, ini rekomendasi 2 bukunya yang sudah kemarin kita diberikan buku karena kita 3 ya bro. Iya, 3 buku ya karena kita kemarin satunya gue pegangin. Oh iya. Boleh. Karena kita kemarin kolaborasi dengan Sis Nisa, mudah-mudahan nanti Sis Nisa bisa kolaborasi lagi ya gitu ya. Bro Ucep Dengan kita Iya, dengan kita juga gitu ya. Nanti kita akan coba berkolaborasi dengan tokoh-tokoh yang ada di Cirebon nih ke depan sih gitu ya. Siap. Berikan kolom komennya mau tokoh siapa, coba nanti kita akan coba ini gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat nih bro untuk konten kali ini. Mudah-mudahan. Ya. Ditegaskan lagi yang ingin mengenal jauh tentang YLPP bisa langsung DM di Instagramnya atau langsung ke Jalan Tufaret nomor 3. Jalan Tufaret nomor 3. Sebelah Apita Tower bro. Sebelah Apita Tower gitu ya. Bro Yuda mau ngomong? Sudah bro. Sudah ya? Panjang dan lebar. Oh iya. Susah bro. Kalau Bro Yuda nggak pernah ngomong sih memang. Iya. Sedikit bicara, banyak aksi ya. Gitu ya. Ya mungkin itu saja yang akan kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat. Berikan tanggapannya di kolom komen. Berikan saran untuk video-video selanjutnya. Mudah-mudahan pendidikan di Indonesia lebih maju ke depan. Salam Guru Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe bro. Jangan lupa subscribe.